kami diisi oleh firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami lewat firman-Mu yang menguatkan kami, dan firman-Mu yang mengadakan mujizat di tengah kami. Di dalam nama besar Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih sama Tuhan, ya, kembali saya dan saudara bertemu di dalam segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah kita, ya, untuk kita kembali memperhatikan firman Tuhan, ya. Lanjutan daripada ibadah Jumat kemarin tentang soal bagaimana tentang soal kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia datang ke dunia, setelah dia datang dia mati, dia bangkit dari antara orang mati, dan dia naik ke surga. Ya, kenaikan Tuhan ke surga dengan satu tujuan, menyediakan tempat bagi kita sekalian sampai membawa saya dan saudara kehidupan yang hina ini. Roma 3:23 berkata, semua manusia telah jatuh dalam dosa, tetapi lewat kenaikan Tuhan ke surga, Dia mau angkat kita untuk kehidupan yang hina ini menjadi sama seperti Tuhan, dan di mana Tuhan berada, di situ juga kita berada. Pada hari Jumat kita memperhatikan dia naik ke surga supaya saya dan saudara ini mengalami penyertaan Tuhan. Itu pada hari Jumat kemarin kita sudah baca. Dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan orang yang sudah mengalami penyertaan Tuhan, ya, pada hari Jumat kita perhatikan, adalah orang yang mau memakai kehidupannya untuk melayani Tuhan. Dan salah satu contoh orang yang disertai oleh Tuhan kita sudah lihat adalah Raja Daud. Ya, Raja Daud ini adalah contoh kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Sehingga kita memperhatikan orang yang disertai oleh Tuhan, diberikan contoh Raja Daud, apapun yang dikerjakan Daud semuanya berhasil. Itulah kalau sudah Tuhan menyertai. Sekalipun manusia mau berkata apa, mungkin kecil, mungkin tidak berarti, hina bagaikan ranting yang kecil, bagaikan tanah liat yang hanya diinjak, tidak berarti. Tetapi kalau sudah Tuhan menyertai, apapun dalam perjalanan hidup kita, Tuhan akan jadikan semuanya berhasil. Dan itu sudah diberikan contoh oleh Daud. Daud itu saya sudah katakan pada hari Jumat, sampai bapaknya pun Isai, ayahnya pun, ayah kandung Daud, tidak memperhitungkan Daud. Ya, jadi bayangkan betapa kecilnya Daud. Tetapi itulah, kalau ada penyertaan Tuhan, sekecil apapun kehidupan kita, segala sesuatu Tuhan akan jadikan berhasil. Dan kita sudah lihat pada hari Jumat lalu, dan Daud juga dari tempat yang terendah, Tuhan angkat sampai tempat yang tertinggi, menjadi seorang raja yang ditakuti zamannya Israel. Dia ditakuti zaman Israel. Itulah tujuan kenaikan Tuhan ke surga. Yang kedua kita akan perhatikan dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Ya, jadi kenaikan Tuhan ke surga untuk menyertai saya dan saudara. Itu saudara lihat nanti dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 9 sampai 20. Dan kedua, Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai pada ayat yang ke-30. Kita baca sama-sama. Ya, 3, 2, ya. Lalu Yesus membawa mereka. Ya. Ya, tapi perhatikan, di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, itu kan. Jadi dia naik ke surga itu untuk apa? Untuk mencurahkan berkat di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Ya, jadi tujuan Tuhan ke surga itu untuk mencurahkan berkat atau memberikan berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Kata mencurahkan, ya. Kata mencurahkan itu tidak terbatas. Ya, arti mencurahkan itu tidak terbatas. Bagaikan hujan dicurahkan, dia tidak terbatas sampai meluap. Ditampung pun, maka tampungan itu akan penuh dan dia akan meluap. Itulah tujuan Tuhan ke surga. Jadi kalau dia sudah naik ke surga, dia akan mencurahkan berkat yang tidak terbatas. Ya, amin. Tidak terbatas. Jadi kalau saudara rasa apapun, tapi perhatikan, dia naik ke surga itu, dia mencurahkan berkat dengan tidak terbatas. Tapi kita akan perhatikan apa yang harus kita perhatikan saat kita sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, mari, apa yang kita perhatikan
saat kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kadang sini kita salah. Ya, Tuhan sudah mencurahkan berkat, tetapi saat kita diberkati oleh Tuhan, kita salah. Ya, kita ulang ayat ini sampai ayat ke-53. Mari sama-sama. 3, 2, ya. Lalu Yesus, ya, di situ, ya, terus, ya, terus. Yang pertama, ya, perhatikan umat Tuhan. Ya, yang pertama, apa yang harus kita perhatikan saat saya dan saudara ini sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, seringkali kita merindukan supaya Tuhan memberkati kita, tetapi saat Tuhan memberkati kita, kita salah dengan berkat Tuhan. Tapi perhatikan, jadi waktu Yesus di dekat Betania, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya, jadi perhatikan, yang harus kita perhatikan ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Jadi apa yang harus kita perhatikan di saat kita sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan? Yang pertama ayat 52 itu, mereka sujud menyembah kepadanya. Ya, berkat Tuhan itu yang kita perhatikan yang pertama, saat kita sudah menerima berkat Tuhan itu membawa kita menyembah Tuhan, membawa kita itu semakin merendahkan. Kan sujud itu kan merendahkan diri, saudara. Iya betul ya. Seringkali orang sudah diberkati, dia diberkati dengan berkat-berkat jasmani, tetapi membawa dia semakin meninggikan hati, semakin sombong, semakin egois, mementingkan sendiri. Tapi kalau kita diberkati Tuhan, kita sadar ini adalah berkat dari Tuhan. Justru semakin kita diisi oleh berkat-berkat jasmani, justru semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya kan? Kalau nanti si Wita diberkati Tuhan, ya merendahkan diri. Merendahkan diri. Ya semakin rendah hati. Ini orang enggak. Ya, orang sudah semakin diberkati dia sombong. Ya. Sampai apa dikatakan itu ya? Sampai dia mengatakan semua barang yang dibeli itu murah banget kan, semuanya murah. Ya harga yang miliaran pun murah. Tapi kalau kita sadar itu berkat Tuhan, ayo merendah hati. Rendah diri kita di hadapan Tuhan. Kita sadar ini semuanya hanya kemurahan, bukan titipan, kemurahan Tuhan. Nggak usah pakai bahasa-bahasa itu. Kita tahu ini adalah kemurahan Tuhan. Ini adalah berkat Tuhan. Titipan nanti diminta handphonenya untuk Tuhan, nggak mau dia. Kemurahan ini semua berkat. Ini kemurahan-Mu Tuhan. Ini apa kemurahan itu? Saya sudah sering katakan kemurahan Tuhan itu adalah pemberian yang tidak layak kita terima, tapi layak kita miliki. Kerendahkan diri kita. Ya betul ya, yang pertama ya, rendah hati. Ya, ayo rendah hati sesama teman. Ya. Kalau Suwita nanti diberkati, tiba-tiba dia punya perusahaan sendiri, 4 PKS-nya, ya kan rendah diri. Kan gak terbatas kan? Kan berkat Tuhan tidak terbatas, dicurahkan. Ya, kitanya yang seringkali membatas-batasi berkat. Yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-52 kita baca ulang. 3, 2, ya. Stop. Tadi di atas Yesus memberkati mereka, lalu Yesus itu apa? Terangkat, berarti murid-murid di bawah terpisah. Ya kan? Kan di ayat 50, 51 kan terpisah. Tapi di ayat ke-52 murid-murid bersuka. Yang namanya perpisahan tidak ada yang membuat suka. Ya. Walaupun itu sama teman, pasti kita sedih. Yang namanya perpisahan tidak ada yang membuat sukacita. Ya kan? Selalu tidak ada yang sukacita. Tapi Yesus kan murid-murid. Yesus itu tidak pernah melukai hati murid-murid. Bayangkan betapa yakinnya sedih kita.
Tapi perpisahan itu membuat mereka sukacita. Nah, jadi apa artinya? Berkat Tuhan yang pertama membuat kita merendahkan diri, yang kedua membuat kita bersukacita. Seringkali orang diberkati, banyak uang orang-orang kaya, tapi antara anak dengan orang tua iya kan? Pertengkaran yang terjadi, ya. Gontok-gontokan yang terjadi, ya. Ada yang bunuh-bunuhan. Tapi kalau kita tahu itu berkat, membuat kita ini bersukacita. Ya, pertama merendahkan diri, yang kedua bersukacita. Yang ketiga, ayat yang ke-53. Ayo, ayat ke-53. 3, 2, ya. Stop. 3. Yang ketiga, berkat Tuhan itu membuat kita selalu semakin setia di dalam bait Allah. Apa yang ada dalam bait Allah? Jadi berkat Tuhan itu membawa kita untuk semakin setia dalam ibadah. Ya, paham? Dalam rumah Tuhan itu ngapain? Kita mau ngapain dalam rumah Tuhan? Saudara datang ke sini mau ngapain? Ibadah. Betul? Jadi kalau kita tahu itu berkat Tuhan, membawa kita semakin setia dalam ibadah. Bisa paham? Bisa ngerti? Ibadah. Jadi kalau saudara diberkati tapi membuat dirimu jauh dari beribadah, hati-hati, jangan-jangan itu jerat dari setan. Ya, jerat untuk menjatuhkan dan menghancurkan. Kalau dapat pacar yang membuatmu jauh dari ibadah, jangan-jangan itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Kalau itu dari Tuhan, pasti membuatmu setia dalam ibadah. Rohanimu semakin baik, semakin sungguh-sungguh kau ikut Tuhan. Tapi kalau bukan itu dari Tuhan, membuatmu jauh dari beribadah, itu bagaikan jerat strategi setan yang membuat engkau binasa. Berkat Tuhan yang ketiga membuat kita setia dalam ibadah. Yang keempat, terakhir, berkat Tuhan itu membuat kita untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Amsal 3 ayat 9. 3, 2, ya. Iya, jadi memuliakan Tuhan itu lewat cara mengembalikan milik Tuhan. Jadi saya katakan, mengembalikan milik Tuhan itu 1/10 dari penghasilan yang kita terima. Disitulah cara kita memuliakan Tuhan. Amin. Ya, 1/10 dari setiap berkat Tuhan, penghasilan kita, ya, yang kita terima dari Tuhan, itu kita kembalikan kepada Tuhan. Itu belum mengorbankan, masih mengembalikan. Ya kan, mengembalikan. Itu miliknya Tuhan, bukan milik saudara. 90% milikmu, 10%-nya milik Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini memuliakan Tuhan. Amin. Ya, kita ada karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Saudara diberkati karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Itu sebabnya mari, setiap berkat yang kita terima itu membuat kita merendahkan hati, membuat kita bersuka cita, membuat kita untuk selalu ada dalam bait Allah, dan membuat kita memuliakan Tuhan. Sebab apa? Sebab segala sesuatu itu kita terima dari anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Sebab membuat kita memuliakan Tuhan. Oh, ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus.
terima kasih buat kasih. Mari, terima kasih, bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Ucapkan terima kasih atas berkat Tuhan. Makasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamat. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamat. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Amin. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selalu. Lihat saya. Pertama, Tuhan tidak pernah membatasi berkat-Nya bagi saya dan saudara. Jangan lihat keadaanmu, amin. Sekalipun kecil, sekalipun hina, tidak berarti dan tidak diperhitungkan. Daud tidak diperhitungkan ayahnya, tapi kalau dia mendapat penyertaan Tuhan, Tuhan bisa angkat dia, Tuhan bisa berkati dia. Tapi perhatikan, saat kita menerima berkat Tuhan, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, berkat Tuhan itu membuat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sebab kita tahu ini semua karena kemurahan Tuhan. Bukan membuat kita semakin sombong, semakin merasa mampu. Yang kedua, berkat Tuhan itu membuat kita bersuka cita. Jangan sampai adanya berkat membuat pertengkaran antara keluarga, anak dan orang tua dan anak, anak sesama dengan anak. Yang ketiga, berkat Tuhan itu membuat kita berada dalam bait Allah. Berada dalam bait Allah itu berarti membuat kita semakin setia kepada Tuhan. Kalau saat kita diberkati membuat kita tidak setia, jangan-jangan itu bukan berkat dari Tuhan, tapi itu adalah jerat yang dipasang setan untuk menghancurkan kita. Tapi kalau itu berkat dari Tuhan, membuat kita semakin tekun dalam ibadah, bertanggung jawab dalam ibadah. Dan yang keempat, berkat Tuhan itu membawa kita memuncak sampai kita memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan sesama, tetapi memuliakan Tuhan. Itu perhatikan, supaya kita belajar menjaga kepercayaan Tuhan. Belajar kita menghargai setiap berkat Tuhan sampai kepada memuliakan Tuhan.